Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Apipah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang logaritma matematika SMA kelas 10. Langsung saja. Yang pertama, yaitu pengertian atau definisi dari logaritma. Logaritma adalah kebalikan atau inverse dari suatu perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka untuk bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C. A di sini disebut dengan basis dan B disebut dengan numerus. Basis syaratnya A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 dan B kurang dari 0. Kemudian sifat-sifat logaritma. Ada banyak sekali sifat-sifat logaritma yang akan saya bahas. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Mengapa 0? Karena A pangkat berapa yang hasilnya 1 adalah sama dengan 0. Kemudian A log A sama dengan 1. Contoh, 5 log 1 sama dengan 0. 5 pangkat berapa yang hasilnya 1, yaitu 0. 6 log 6 sama dengan 1. 6 pangkat berapa yang hasilnya 6, yaitu 1. Kemudian sifat selanjutnya, A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Jadi, dalam penjumlahan logaritma, jika basisnya sama, maka bisa langsung disatukan menjadi perkalian. Kemudian, untuk pengurangan logaritma pun sama, hanya saja untuk pengurangan menjadi pembagian. Lalu sifat selanjutnya, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Untuk sifat yang kelima ini, untuk basis dan numerus yang sama-sama memiliki pangkat, maka kedua pangkat tersebut dipindahkan ke depan menjadi seperti ini. Contoh, 2 log 16 sama dengan 4. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16, yaitu 4. Kemudian 3 log 81 sama dengan 4. 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 81, yaitu 4. Soal selanjutnya, yaitu nomor yang pertama, setengah log B ditambah 9 log akar 3 sama dengan, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, dalam trik pengerjaan logaritma agar lebih mudah, kita harus mengubah semua bilangan menjadi bilangan prima pangkat. Jadi kita ubah dulu semua bilangan ke dalam bilangan prima pangkat. Setelah kita ubah, tinggal masukkan menjadi 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 log 3 pangkat setengah. Masih ingat dalam sifat logaritma, jika basis dan numerus memiliki pangkat, maka kedua pangkat tersebut dipindahkan ke depan. Maka akan menjadi seperti ini. Sama dengan min 3 dikali 1 dari mana? Yaitu 1 dari 2 log 2 ditambah 1 per 4 dikali 1 sama dengan min 3 ditambah 1 per 4, maka hasilnya min 11 per 4. Untuk soal nomor 2, 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12. Yaitu sama pengerjaannya, kita ubah dulu ke dalam bilangan prima pangkat. Oh maaf, di sini numerus, di sini basisnya sudah sama. Jadi kita langsung masukkan saja seperti sifat logaritma. Untuk penjumlahan kita ubah menjadi perkalian dan untuk pengurangan kita ubah menjadi pembagian. Maka menjadi 2 log 8 dikali 6 dibagi 12 sama dengan 2 log 48 per 12.
sama dengan 2 log 4 sama dengan 2. Kemudian sifat-sifat logaritma yang selanjutnya yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Di sini mengapa menjadi seperti ini? Karena A dan B, yang A basis menjadi numerus dan yang numerus menjadi basis, maka menjadi 1 per B log A. Kemudian sifat selanjutnya A log B sama dengan X log B per X log A. Dikarenakan B dan A sama-sama menjadi numerus, maka si basis digantikan oleh X, dan X, siapakah X tersebut? X diperoleh dari soal, disesuaikan menurut soalnya. Kemudian sifat selanjutnya A log B dikali B log C sama dengan A log C. Untuk perkalian logaritma, jika basis ketemu numerus dengan angka yang sama, maka bisa langsung dicoret menjadi A log C. Kemudian sifat yang terakhir, A pangkat A log X sama dengan X. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, jika 5 log 3 sama dengan P, hitunglah 15 log 81. Kita ubah dulu ke dalam bilangan prima pangkat menjadi 3 kali 5 log 3 pangkat 4. Dikarenakan basis 3 kali 5 mengandung perkalian, maka tidak boleh menjadi basis. Maka kita menggunakan sifat yang pertama, yaitu di mana numerus menjadi basis dan basis menjadi numerus. Maka menjadi 1 per 3 pangkat 4 log 3 dikali 5. Dan dalam perkalian bilangan logaritma, kita ubah menjadi penjumlahan. Maka menjadi 1 per 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Kemudian 1 per 4 diperoleh dari mana? Diperoleh dari 3 pangkat 1. Di sini ada pangkatnya. Jadi dikarenakan menurut sifat logaritma, jika sebuah basis dan numerus memiliki pangkat, maka pangkat tersebut harus dikedepankan. Maka menjadi 1 per 4 3 log 3 ditambah 1 per 4 3 log 5. Sama dengan 1 per 4 dikali 1 dari 3 log 3 sama dengan 1 ditambah 1 per 4 3 log 5. 3 log 5, kita lihat di soal, jika 5 log 3 sama dengan P, hitunglah 15 log 81. Jadi diketahui 5 log 3 sama dengan P, maka jika 3 log 5 sama dengan 1 per P. Sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 dikali 1 per P. Sama dengan 4P per P ditambah 1. Mengapa 4P per P tambah 1? Karena kedua ruas dikali dengan 4P. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua, yaitu jika 5 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka hitunglah 20 log 36. Seperti biasa, kita rubah dulu ke dalam bilangan prima pangkat, maka menjadi 2 pangkat 2 dikali 5 log 2 pangkat 2 dikali 3. Dikarenakan basis dan numerus memiliki perkalian, maka keduanya tidak boleh menjadi basis. Maka kita harus mencari basisnya terlebih dahulu. Di soal diketahui 5 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B.
maka hitunglah 20 log 36. Jadi jika kita kalikan A kali B, maka akan mendapatkan persamaan baru. 5 log 2 dikali 2 log 3 sama dengan, karena di dalam sifat logaritma jika numerus dan basis ketemu dan sama dalam perkalian, maka kita bisa langsung mencoretnya menjadi 5 log 3 sama dengan AB. Jadi kita punya persamaan baru, yaitu 5 log 3 sama dengan AB. Jadi basis yang tadi kita masukkan 5 menjadi 5 log 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per 5 log 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan, masih ingat jika perkalian pada bilangan logaritma maka diubah menjadi penjumlahan, maka menjadi 5 log 2 pangkat 2 ditambah 5 log 3 pangkat 2 per 5 log 2 pangkat 2 ditambah 5 log 5 sama dengan, pangkatnya kita kedepankan menjadi 2 per 1, 5 log 2 ditambah 2 per 1, 5 log 3 per 2 per 1, 5 log 2 ditambah 5 log 5 itu 1 sama dengan 2, 5 log 2 itu sama dengan A, dan 5 log 3 itu yang tadi kita peroleh yaitu A kali B. 5 log 3 itu sama dengan A kali B. Mohon maaf, ini salah, bukan 2B, tetapi 2AB. 2AB per 2A ditambah 1. Maka hasil akhirnya kita peroleh 2A kali 1 tambah B per 2A tambah 1. Contoh soal terakhir yaitu 1 per 6 pangkat akar 6 log 3 sama dengan, langsung saja kita ubah ke dalam bilangan prima pangkat, yaitu menjadi 6 pangkat min 1, 6 per 6 pangkat setengah log 3 sama dengan 6 pangkat min 1 dikali 1 per setengah. Dari mana 1 per setengah? Yaitu dari pangkat ini, dari 3 pangkat 1. Pangkatnya kedepankan menjadi min 1 dikali 1 per setengah dikali 6 log 3. Lalu kita hitung min 1 dikali 1 per setengah adalah min 2. Kemudian sama dengan 6 pangkat 6 log 3 pangkat min 2. Kenapa menjadi 6 pangkat 6 log 3 pangkat min 2? Karena agar
lebih mudah, kita lihat sifat logaritma yang terakhir. Jadi, basis harus ketemu dengan A, maka kita langsung mengetahui jawabannya. Dikarenakan di sini terhalang oleh angka min 2, maka min 2 tersebut kita pindahkan ke belakang menjadi pangkat dari 3. Setelah ini, kita langsung coret dan hasilnya menjadi 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan penyampaian yang kurang jelas dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.